Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kalau soal sunat itu memang di dalam hukum Taurat Tuhan Yesus saja disunat. Itu wajib. Itu 8 hari. Setelah Tuhan Yesus lahir 8 hari baru Tuhan Yesus disunat. Setelah Tuhan Yesus ini saudariku, mohon maaf nih. Kenapa saya katakan orang yang sudah disesatkan dan sudah mulai tidak berfungsi akal? Anda menyebut Tuhan Yesus, di sisi lain Anda mengatakan Tuhan Yesus disunat hari ke-8. Berarti Tuhan Anda bayi, punya kelamin, punya anus, nggak bisa berjalan tanpa ibunya, dan Anda tuhankan. Enggak. Pernyataan saudara ini mengatakan Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Tuhan disunat pada hari ke-8. Akal Anda sudah mulai mati, saudariku. Iya. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi? Teman-teman, sini siapkan betadin, suntikan. Kenapa? Tuhan kita mau disunat. Sedangkan Muslim saja disunat setelah balik, setelah dewasa. Mana ada orang sunat disunat? Muslim kan disunatkan setelah dewasa. Kami umat Islam itu disunat pada saat kecil. Kalaupun ada yang dewasa, ketika ada orang yang masuk ke Islam, misalnya orang sudah tua masuk Islam baru disunat. Tidak, sunat itu kan, saya kalau dulu Muslim itu kan saya kelas 5 SD disunat. Iya, itu sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD. Syariat di Islam itu sebelum balik kami disunat. Iya. Sebelum datang wajibnya ibadah wajib kami disunat. Nah, syariat sunat yang ada di Islam itu tidak sama perintah yang datang kepada Abraham. Tidak dikatakan bahwa wajib 8 hari. Tidak, yang diwajibkan itu adalah sunat. 8 harinya itu sunnah. Abraham sunat usia 80 tahun. Ustaz kurang tahu kalau soal. Nah, Ismail disunat usia kisaran 14 tahun. Yang jelas intinya yang setahu saya juga kita selisih dengan Ishak maksud saya. Jadi orang sunat hati. Sunat hati itu tahu nggak yang ada di Ulangan itu? Lucu itu kalau kita bahas. Sunat hati itu istilah Tuhan, istilahnya Nabi Musa kepada orang-orang yang sombong kepada perintah Tuhan. Kamu sudah melihat kuasa Tuhan, kau diselamatkan, lautan sampai dibelah, kok kamu masih sombong? Kau minta makanan sudah diturunkan dari langit, daging langsung kau makan, kok masih sombong? Kok masih angkuh? Sunat hati itu melembutkan hati, memangkas kesombongan, supaya tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang sombong diperintahkan jangan makan babi, tetapi masih makan babi, itu tidak sunat hati. Bagaimana mau sunat hati? Perintahnya jangan makan babi. Kalau makan babi itu bagi Muslim kan haram. Haram. Kalau di Tuhan Yesus yang diperbarui ini, setelah Tuhan Yesus datang, sesuatu yang dimuntahkan kembali itu haram. Tidak ada hubungannya. Matius 12, Matius 15 tak ada hubungannya dengan babi. Orang-orang Yahudi lagi makan, lewatlah orang-orang Farisi. Menu makanan yang ada di situ tidak ada babi, karena mereka orang Yahudi sampai detik ini haram makan babi. Makanya mereka disebut domba, karena mereka hanya tidak makan babi. Kalau kalian disebut domba, lucu, karena domba kok makan daging babi. Serigala yang makan daging babi, kalau domba enggak. Nah, ketika mereka makan, di situ tidak ada menu babi. Orang-orang Farisi bertanya, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Jadi itu yang dibahas itu cuci tangan atau tidak cuci tangan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Orang Kristen datang, orang Kristen mengatakan, oh artinya babi boleh masuk dong. Kalau begitu narkoba juga boleh dong. Itu Yesus tidak mengenal Kristen loh bang. Apa?
Tuhan Yesus itu datang tidak membawa agama. Siapa bilang? Tidak. Agama itu apa? Damai sejahtera. Itu kan berbagi. Agama ya, itu toh. damai. Agama itu tidak kacau. Tuhan Lawan Yesus kata dari datang itu lawan kata dari datang kacau apa? membawa agama. Saudari, lawan kata dari kacau apa? Damai kan? Yesus datang mengajarkan damai kan? Ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, damai enggak? Enggak. Ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan, damai enggak? Damai. Damai hatinya, damai hidupnya. Miskin pun dia tetap damai. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Tuhannya. Itu agama. Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti agama yang masuk surga menurut Yesus, pertama syaratnya agama dulu. Kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen sudah tidak masuk surga. Karena kata Yesus, syarat masuk surga adalah memiliki agama yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Matius 5 nomor 20. Nah sekarang apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Enggak dong. Kenapa umat Islam itu kemudian tekun 5 kali sehari sujud kepada Tuhannya, padahal Tuhannya mereka tidak lihat? Karena mereka sunat hati. Mereka memangkas keinginan daging pada saat mereka masih menggaplek. Tak bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati terpangkas, keinginan daging terpangkas. Tinggalkan gaplek, sujud wudhu menuju kepada pencipta. Di masjid tidak ada patung Tuhan. Di masjid tidak ada foto Tuhan. Tapi hati mereka itu sudah patung cuma bikinan manusia. Tuhan Ya. Yesus larang menyembah patung. Iya, tapi Katolik bikin patung. Nah, seperti itu adanya. Iya, Seperti itu adanya. Katolik. Makanya datangnya tuh Protestan. Nah, saudariku, Anda membaca Matius 7 kan tadi? Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Apabila sebuah pohon menghasilkan buah yang tidak baik, bukan buahnya, tapi batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Katolik dari mana? Dari Paulus. Protestan dari mana? Dari Paulus. Kalau Anda mengatakan Katolik jelek, berarti satu batang dengan Anda. Kata Yesus, apanya yang ditebang? Batangnya. Kalau batang ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, ditebang batang, semua neraka. Selesai. Itu kata Yesus. Gimana? Matius 7:15 tadi. Matius 7:15, 16, 17. Dari buahnya. Batangnya yang ditebang. Jadi kalau ada terlihat dari salah satu buah di situ yang rusak, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, apa yang ditebang? Pohonnya. Buahnya. Enggak, coba baca dalilnya. Bukan buahnya. Kalau ditebang, kalau batangnya ditebang, maka buahnya semua ikut hancur mati di neraka. Itu maksudnya itu kan. Kenapa? Itu kan maksudnya dari ayat itu maksudnya kita membawa Injil, menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi kalau kelakuan kita jelek, itu Tuhan tidak mengenal kita. Oh, bukan. Tebang pohonnya. Kan berbicara mengenai nabi, saudariku. Kalau berbicara nabi berarti berbicara pengikut. Kalau pengikutnya salah, kalau di Islam nih ya, contoh di Islam. Kalau umat Islam itu melakukan, misalnya dia merusak tempat ibadah orang lain, apakah agamanya yang salah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalam kitab sucinya umat Islam untuk merusak ibadah, rumah ibadah, malah dilarang. Berarti yang salah buahnya. Buah yang salah. Bukan buku kitabnya, bukan Al-Qur'annya yang mengajarkan itu. Tapi buahnya sendiri yang mau, bukan batangnya. Ini batang nih, ini batang. Bukan ini yang ditebang, buahnya yang salah, oknumnya. Tapi kalau yang ini makan babi, siapa yang melarang? Ini sendiri. Dari mana itu muncul? Paulus. Ibadah minggu dari sini. Siapa yang ngajarkan? Bapak-bapak gereja. Awal mula. Maka siapa yang harus ditebang? Apakah oknumnya? Tidak. Ini yang harus ditebang.
batangnya. Karena inilah orang Kristen salah. Karena inilah yang mengajarkan mereka menyembah Yesus. Karena Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang Kristen mengharamkan segala yang dihalalkan dan menghalalkan segala yang diharamkan. Berarti yang harus ditebang siapa? Oknumnya? Bukan. Lalu ajarannya. Berarti Advent ke, Katolik ke, Pantekosta ke, semua yang berasal dari Kristen Katolik awalnya, dari Paulus, gedebak, tebang masuk neraka. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku kurios, tapi lagi-lagi lembaga Bible diplesetkan. Kurios diartikan Tuhan, padahal kurios itu artinya Tuhan. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kehendak Bapa agar saudara menyembah Yesus? Bapa Tuhan Yesus. Nah, enggak. Ada enggak kehendak Bapa agar Anda menyembah Yesus? Ada atau enggak ada? Tuhan Yesus. Cukup menyembah Bapa aja, ngapain nyembah Yesus? Ada enggak perintah nyembah Yesus? Enggak ada. Ada enggak perintah kemudian ibadah minggu? Enggak ada. Ada enggak Ibadah perintah? minggu itu kan karena Tuhan beristirahat. Perintah, kecuali yang melakukan kehendak. Ada enggak kehendak Bapa ibadah minggu? Maksudnya? Ya kan, kata Yesus, tidak semua orang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan. Ada enggak kehendak Bapa agar kita melakukan ibadah minggu? Ibadah minggu kan Ada enggak? Gereja. Ada enggak? Ada. Ya, ke gereja maksud saya. Ada enggak? Bahwa untuk ibadah minggu itu hari ke-6 ke hari ke-7 tuh Tuhan beristirahat. Hari ke-7 itu hari Sabat, Sabtu. Iya, itu ibadah minggu. Ibadah kita pergi ke gereja, ke rumah. Iya, ada enggak perintahnya untuk ibadah hari Minggu di gereja? Itu kan hari istirahat, hari Minggu. Hari istirahat itu jatuhnya hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Saya kira hari Senin. Alamak, Ahad, satu pertama. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Ahad itu Minggu, Ahad. Orang Yahudi menyebutnya Ahad. Hari pertama itu Minggu. Kalau orang-orang Roma, Yunani, hari pertamanya Minggu. Makanya orang Yahudi nyembah ibadahnya hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah hari ke-7. Ada enggak? Hari Sabtu itu Advent. Advent mereka toh. Siapa? Kalau Yahudi. hari Sabtu. Iya. Orang Advent itu ikut-ikutan Yahudi. Perintah Tuhan kepada Bani Israel itu ibadah hari Sabtu, ibadah Minggu tak ada. Berarti tak ada kehendak Bapa untuk ibadah Minggu gitu loh maksudnya. Jadi, tapi saya kembalikan kepada saudari saya, kebetulan saudari naik ke sini dan mengaku sebagai seorang yang keluar dari Islam. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan, apakah yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib itu? Saya hanya ingin mengatakan, saya dulu dari Muslim. Oh, saya positive thinking. Anda mengatakan dari Muslim, dari Hindu, dari Buddha, saya tak ada masalah dengan itu. Iya, saya tidak ada masalah. Saya hanya ingin mengatakan begini. Saya kira mau dites. Oh, enggak perlu bagi saya. Orang kalau sudah mengaku Islam pun kalau dia sudah mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, itu sudah kategori keluar. Nah, kalau saudara Kristen mengaku saya ini adalah seorang murtadin, bagi saya itu biasa. Kenapa? Karena Paulus yang mengajarkan di dalam 1 Korintus 9, Paulus sendiri mengatakan, bagi orang Yahudi aku mengaku Yahudi, bagi orang penganut Taurat aku mengaku taat Taurat meskipun aku tidak taat Taurat, supaya aku bisa memenangkan kemudian pelaku-pelaku Taurat. Jadi Paulus itu sudah mengajarkan menyamar-nyamar. Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu maupun maksud mengelabui,
maupun maksud tipu muslihat, berpura-pura, semangat palsu, atau dengan jujur aku tetap bersuka cita. Jadi kalau ada orang mengaku saya murtadin, saya mantan kiai, saya tidak perlu menguji karena saya sudah hafal orang-orang yang ada dari seberang. Gitu saudariku. Saya hanya ingin mengatakan terakhir sebelum Anda turun, kalau sekiranya Yesus itu adalah juru selamat bagi Anda, maka coba Anda renungkan. Yesus tidak akan menjadi juru selamat tanpa ada iblis yang bekerja di belakang. Jadi yang sebenarnya juru selamat Anda itu adalah iblis, mahkamah agama, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala yang telah berencana melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Maka juru selamat Anda adalah mereka, bukan Yesus. Yesus hanya korban. Yang jadi juru selamat Anda adalah mereka yang bekerja di belakang layar. Saya kira begitu saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai penutup bisa Anda renungkan. Apa salah, apa benar. Demikian. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Halo? Oke. Saya rasa saudari kita ini sudah pamit. Gak apa-apa, kita hargai. Silakan Anda istirahat, renungkan apa yang saya sampaikan. Halo, selamat malam. Halo, malam juga Abang Suma. Iya, bisa buka kamera. Apa kabar? Baik, buka kameranya dong. Mau diskusi dengan saya? Iya, mau. Tujuan saya buka ini untuk diskusi. Silakan buka kameranya. Ya udah, kalau saya buka kamera, buka masker aja. Buka kamera, kamu bisa pakai masker. Beneran aku pakai masker ya? Iya. Oke, aku buka kamera, tapi aku pakai masker. Bentar, aku pakai masker. Iya, silakan. Yang penting kamu jangan turunin saya, oke? Setuju dan kalau sepakat. Kamu tidak sakit jiwa, saya tetap bertahan. Coba lihat tadi, ngaku murtadin saya layani hampir sejam, bahkan lebih kayaknya. Karena dia tidak menghujat, dia tidak gila. Kalau kau kesurupan, pasti turunkan. Meluncur. Jadi debat-debat saya teman-teman yang setelah debat dengan satu oten, saya potong lagi, saya perbarui supaya teman-teman tidak sulit menemukan di YouTube. Yang 8.000 orang ini sekalian saya promosi ya, supaya mensubscribe channel Zulkifli Muhammad Abbas Official. Ya teman-teman, di subscribe, di like channel tersebut biar menjadi besar dan supaya umat Islam di seluruh pelosok bisa menyimak hasil diskusi kita di sana. Silakan yang 8.000 masuk ke YouTube dulu, Zulkifli M Abbas Official. Silakan, saya pantau apakah penonton akan bertambah. Oke saudara, silakan buka kameranya. Oke, gimana bro? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamera dibuka. Ya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Tadi ungkapan saya kepada saudara kita tadi yang mengatakan dia dari Muslim, saya katakan bahwa kalau Yesus itu juru selamat, maka seharusnya Kristen menjadikan tentara Romawi, mahkamah agama, imam kepala itulah pahlawan, karena gara-gara mereka Yesus itu disalibkan. Silakan. Kita diskusi pakai data Bang Suma. Iya. Biar kita jangan saling ego-egoan ya gitu. Yuk, bagus. Nah, Silakan. ya jangan kita kemana-mana dulu. Temanya ini ya gimana ini? Ya tema apa gimana ini? Apakah eksekutor salib
itu pahlawan atau penjahat bagi Anda? Oke. Jadi mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan, ya. Dengar baik-baik, Anda dengar baik-baik. Berarti penjahat. Saya dengar dulu, kan kita gantian. Apa abang semua ngomong dulu? Ya, enggak, kita tiktokan aja, nggak usah panjang. Nanti tinggal Anda sampaikan datanya. Anda mengatakan yang menyalib Yesus bukan pahlawan, berarti penjahat. Penjahat. Ya, yang menyalibkan Yesus Penjahat. ya. Bentar. Yang menyuruh menyalibkan Yesus itu tentara Romawi apa siapa? Kan kau jangan mengurai. Ini sudah diikat. Ini sudah diikat. Kristen menerima upah dari penyaliban. Jangan diurai lagi. Itu nanti kemana-mana. Tak bene-bene si nampe pun membahas lagi yang kecil-kecil kayak gitu. Sekarang Kristen ini adalah kelompok manusia yang menerima upah dari salib. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa. Coba, luar biasanya penyaliban itu. Dahsyat sekali untuk kalian Kristen. Maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban ini bagi Anda itu pahlawan atau penjahat? Buka aja bang, buka bang. Aku buka mana? Kenapa dia mati itu bang? Kenapa ya? Mungkin karena bibirnya ndak goyang-goyang. Ayo, silakan. Ya. Jadi yang menyalibkan Yesus ya, bukan suka-suka tentara Romawi ya. Aku jelasin ya. Tapi yang menyalibkan Yesus, kenapa? Karena Yesus itu adalah Kenapa dia disalibkan? Baru jawabannya itu. Pertanyaan saya, penyalib Yesus ini pahlawan ke atau penjahat ke? Bukan saya bertanya kenapa Yesus disalibkan. Saya nih bang, saya tidak tahu kebenaran. Seperti apa saya harus beribadah? Kayak mana saya harus berhubungan kepada Tuhan? Dan bagaimana saya harus memberikan ajaran akhlakul karimah kepada sama manusia? Tetapi melalui nabiku Nabi Muhammad, beliau datang. Maka saya mengatakan beliau adalah pahlawanku. Nah sekarang Yesus Anda terima sebagai pahlawan Anda. Dialah yang menebus dosa-dosa Anda di tiang salib. Maka muncul pertanyaan saya, yang menyalib Yesus itu pahlawan ke, penjahat ke? Jawab silakan. Jangan kemana-mana. Saudara Ilahas Nur Syukran. Barakallahu fikum. Saya ikuti. Jangan ikuti saya. Kamu ikuti dirimu sendiri. Yang memberikan hadiah salib ini bagi saya pahlawanku atau penjahatku? Ya, oke, baik. Silakan. Mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan. Apa? Lalu apa kalau bukan pahlawan? Penjahat. Kalau penjahat berarti juru selamat kalian penjahat gitu. Halo. Halo bro. Iya, bisa buka kameranya bang? Ya begini aja bang. Bisa nggak buka kamera? Belum bisa ya? Bisa loh, buka aja lah, nggak apa-apa pun. Kenapa abang nggak bergabung aja sama Edis TV? Edisnya suruh ke sini. Edisnya suruh ke sini bang. Apa Edisnya suruh. Takut sama Edis TV ya? Saya takut ketularan gila sih, iya. Bukan, tapi takut debat aja. Oh, dia itu permainan saya itu. Itu mainan saya di situ. Dia lari ke luar negeri itu kan tidak sanggup hadapi saya. Dia lari. Dia kan yang lari, bukan aku yang lari. Lari kan karena dia takut sama orang-orang Muslim kan. Siapa yang pernah ancam dia? Siapa? Nggak ada. Dia lari sendiri. Kenapa dia lari sendiri? Karena kalau di Indonesia dia tidak bisa sebebas itu menghujat.
Sama seperti Sepudin, sama seperti Paul Song. Karena Semua pada berlarian keluar karena kalau di luar bebas menghujat. Karena salah-salah debat kan ditangkap. Siapa yang tangkap? Ya polisi. Oh, berarti polisi tidak becus. Asal Ya. tangkap, asal nangkap Ya. polisinya. Ya kan kebiasaan. Kalau Siapa yang salah-salah kebiasaan? Siapa yang kebiasaan? Ya kalian toh. Loh, kok saya bukan polisi, bos. Ya emangnya kan kalian itu sering-sering kalau udah salah ngomong ya digerebek. Ya bukan digerebek, melanggar hukum karena menghujat. Salah sendiri. Makanya, Tuhan Anda saja Anda hujat kok. Siapa yang mati terkutuk? Nah, Tuhan Anda kan? Kalau dia yang hujat sendiri, Tuhan sendiri. Disuruh naik ke sini. Saya buka komal begini itu memang saya pancing dia masuk ke sini. Di situ waktu zaman di Zoom sampah. Tak ada apa-apanya dia itu. Mainanku itu. Mainanku dia itu. Dia punya ilmu apa dia? Edis pamer di sini. Pembohong dia itu, penipu. Dia itu orang sarap, pendak waras dia itu. Halo saudara Riandi Christian. Buka kameranya, Bang. Selamat malam. Malam. Saya nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa ya? Bisa dong, kan itu sudah buka, sudah bisa, tinggal ditekan aja nya. Enggak, saya belum berkeputusan untuk buka kamera. Belum siap. Kenapa kayak gitu? Anda mau berdiskusi tapi ada fasilitas buka kamera, Anda nggak mau buka. Apa niatnya emang? Kenapa harus? Harus dong, kan kita mau bicara agama ini. Bukan bicara. Ya, kenapa yang sebelumnya bisa tutup kamera? Kenapa saya harus gitu? Ya sekarang saatnya buka kamera loh. Nggak, yang tadi kan masih belum buka tadi, nggak apa-apa kan tadi? Ya memang tadi dia nggak bisa buka karena fasilitas kameranya belum memadai untuk buka. Saya belum siap untuk buat kamera. Kenapa nggak siap? Bukankah anda ini anak Tuhan? Bukan masalah itu, karena saya kan bukan orang baru di dunia perdebatan seperti ini, dan Ya udah, makanya karena bukan orang baru. Tuhan yang menurut saya bisa berimbas kepada orang lain, gitu. Makanya saya belum siap untuk itu. Lah samanya kita, saya juga. Ya makanya saya bilang, Ya buka kamera aja, habis itu pakai masker, gitu aja pun sul. Saya belum punya masker saat ini, belum siap. Bungkus pakai BH-nya istrinya. Nggak usah, kita ngobrol aja tanpa kamera, bisa nggak? Nggak bisa, karena kamu itu penghujat. Kalau kau buka kamera baru Nah, bisa. itulah Tuhan seperti ini yang membuat saya kenapa harus turun menghujat gitu loh. Padahal yang saya sampaikan semuanya adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun juga. Gitu. Ya, Kalau tidak Anda menghujat, Bang, tidak ada yang bisa bantah Anda memang. Kalau Anda menghujat. Nah, yang namanya penghujat itu berbicara tanpa ilmu, hanya modal-modal baca-baca. Saya nggak berani, saya berani katakan penghujat kalau nggak punya ilmu. Kita bahas ini, materi ini. Ini materi dua arah. Saya punya alasan kenapa Ini saya materi dua arah ini, materi dua arah. Berani Anda bahas? Penghujat. Dia tuh suka menghujat dia tuh teman-teman. Kalau dia masuk di TikTok di komal-komal tuh suka menghujat, makanya tidak berani buka kamera. Halo? Ya, halo juga. Iya. Buka kamera, Bang. Kenapa harus dibuka? Tidak perlu sebenarnya dibuka. Yang penting istilahnya komunikasi ada. Tidak, kita harus buka Yang kamera. penting kan kita istilahnya bertamu Kalau baik. tidak buka kamera, Bang, potensi untuk kalian menghujat itu terbuka lebar. Karena jangankan saya kalian hujat, Tuhan kalian aja kalian hujat sendiri. Apalagi kami ini. Makanya buka. Tuhan aja kalian hujat. Apalagi kami. Halo. Halo. Kenapa diturunkan?
Halo, selamat siang. Halo, siang. Halo. Halo, Saudara Lembang. Master Teologi Lembang. Apa Sumanga? Halo Samune. Bang Efes Sukran, Barakallah Fik yang ada di YouTube. Thank you Bang. Ayo teman-teman. Silakan naik. Ya, malam semua. Iya Bang. Mau tanya dulu, apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Buka kamera Bang, biar lebih asik. Hah? Biar buka kamera. Lagi tidur-tiduran saya. Tidak apa-apa. Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah firman Allah? Sama seperti doa Bapa kami. Apakah Yesus itu juga berdoa? Kalau misalnya Allah mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apakah Allah meminta jalan yang lurus? Buka kamera. Iya, jawab dulu, jangan takut semua. Kau itu paling takut sama saya kalau saya tanya. Kalau kau buka kamera sampai alam kubur kulayani. Saya lagi baring-baring ini. Enggak ada urusan. Justru kalau saya bertanya, kalau lu berani buka kamera. Berani Kau itu membahas Alkitab tanpa pengertian, kebodohan. Saya bertanya, kau kabur, kau takut. Bagaimana? Seorang ibu ketika mengajar seorang anak kecil memanggil dirinya ibu, misalnya anaknya itu bernama Bom-Bom. Si ibu ngajar anaknya Bom-Bom ini memanggil dirinya dengan cara apa? Dengan kata-kata apa? Ibu. Hai sayang, panggil ibu yong. Ibu. Ibu. Jadi sang ibu mengajarkan si Bom-Bom memanggil ibu dengan ibu ini berkata ibu. Muncul si koplak tadi. Kepada siapa ibu itu memanggil ibu? Apakah masih ada ibu yang lain? Kan koplak. Apakah ibu ini harus mengajar anaknya, hei panggil ibu, ibunya Bom-Bom dong. Lama-lama anaknya begitu besar memanggil ibunya Bom-Bom. Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Ibu mengajari bayi berbicara bukan supaya perkataan ibu itu dia ucapkan untuk dirinya, tapi diajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Tapi hal-hal seperti ini tidak akan pernah sampai di otak. Karena babi lebih duluan memenuhi kepala Anda daripada logika. Al-Quran itu aturan Tuhan kepada manusia. Kalau Anda mengatakan, berarti Bapak berdoa, bagaimana dengan doa Bapak kami? Dari mana doa Bapak kami itu? Ya dari Bapak di surga. Berarti Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak yang ada di surga. Ya mana lagi Bapak itu? Dasar koplak. Makanya kurangi makan babi. Kurangi aja dulu, jangan berhenti total. Halo. Karena kalau berhenti total tidak ada yang makan hama sawah, hama padi. Halo, selamat malam Saudara Paris. Halo. Halo Bang. Buka kameranya Bang. Belum bisa buka kamera. Orang-orang saktinya Kristen, para pendebat Kristen kok nggak ada yang nongol ke sini ya? Banyak kan orang sakti kalian tuh. Kalau RK nggak mungkin lah mau ke sini. Udah keok. Halo. Halo. Halo.
Di komalku ini, kalau tidak kalian pengaruh minuman keras, kayaknya susah untuk berbicara ya. Harus minuman keras dulu supaya berani ngomong ya. Halo, 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 Halo bro. halo juga bro. Buka kameranya bang. Kenapa takut sama Edit TV? Kalau gabung sama Edit TV kenapa? Yang takut itu yang kabur ke luar negeri. Ah, kamu itu. Mana? Yang lari, yang takut itu yang kabur atau yang tinggal? Ya, apa kan diskusi di mobil? Di mana? Takut. Di mana? Di mana? Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Saudaraku, kalau dia itu ada ilmu, dia kan sudah di luar negeri, harusnya dia masuk ke semua komal-komal Islam, babak-babak semua itu. Karena kan dia sudah di luar negeri, tapi faktanya masih tinggal di komalnya sendiri kan? Udah buka kamera. Mau diskusi nggak? Bang, Mau diskusi nggak? Dengerin dulu saya. Udah, Anda turun. Kalau Anda mau diskusi silakan. Kalau Anda tidak mau diskusi, Anda ke gereja. Seperti biasa, Ibu jari pendeta isap sampai lepas kukunya. Ini lambang salib pertama sebelum berbentuk cross. Halo. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam saudara, boleh buka Bang, kameranya? saya ingin buka kamera tapi belum bisa nih. Gimana? Boleh nggak diskusi? Diskusi santai, kagak ada ngehujat kok. Nah. Dari sekte mana ini? Dari pengikut Yesus Kristus. Pengikut Kristus, orang Bani Israel. Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Bani Israel Kristus. kan. Iya, enggak. Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Berarti Yesus yang palsu ya ini ya? Oh, Yesus yang asli dong. Tapi kan ditolak. Dan Yesus datang juga bukan cuma buat Bani Israel, tapi Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus datang untuk di luar bangsa Israel? Ya, lihat di Amanat Agung dalam Matius. Yesus menyuruh untuk pergi. Oh, dengan seluruh itulah yang bangsa. kubilang. Itulah kubilang itu Yesus lain. Kupikir Matius 15. Kalau yang di Amanat Agung itu sudah bukan Yesus itu. Oh, itu dalilnya dari mana? Itu bukan Yesus. Baca Matius, Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Matius 15 atau Lukas ini? Yang mana dulu saya baca ini? Anda kan bertanya, Anda bertanya kepada saya kan, di mana dalilnya kalau itu bukan Yesus asli kan? Oke. Ya, Yesus yang di pasal yang saya bilang di Amanat Agung ya? Iya, betul. Itu kan Matius 24 yang 28 nomor 19 kan? Iya. Oke. Lukas berapa? Coba Anda buka di Lukas 22:69. Oke. Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang bicara siapa? Perkataan Yesus. Itu yang bicara siapa di situ? Yesus. Lalu yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang bicara itu siapa? Yesus. Ini dia sedang berbicara. Terus Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang itu siapa? Karena kan ini berbicara Yesus akan segera disalib. Lah, segera disalib. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau kita lihat ayat yang bicara ini siapa? Yesus ada berapa? Kok Yesus ada berapa? Lah, yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Yesus. Itu kan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Iya, kan dia ditanya sama orang-orang yang ada pada saat itu, ditanya imam oleh kepala Mahkamah Agama. di Mahkamah Agung ditanya. Mahkamah Agama, kok Mahkamah Agung pula? Mahkamah Agama yang tanya, siapakah engkau ini? Apakah engkau ini adalah
Mesias? Salah, bukan itu pertanyaannya. Kamu baca setelahnya, makanya katakan 69 70. Kamu baca ayat 67 itu pertanyaannya. Salah, dengar. Setelah 69 kan dia ditanya, apakah engkau ini adalah Mesias? Kau sendiri yang mengatakannya. Maksudnya bukan aku, kamu yang mengatakannya. Mesias itu di ayat yang ke-67. Coba kamu baca. Saya ngerti kalau itu. Saya ngerti. Tadinya dia diolok-olok dulu, dia dipukuli dulu, baru dia disidang. Kalau itu betul, dia udah disiksa lalu di sini. Iya, makanya saya tadi menunjukkan data ke kamu 69 dan 70 kan? Ya, betul. Ya, makanya setelah dia mengatakan bahwasanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ya, santai, Bang. Sudah itu belum atau sudah? Bang. Sabar, Bang, sabar. Sudah itu, dengar, kata sudah itu. Oke, silakan. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Berarti yang sedang bicara ini siapa? Abis ini saya yang bicara ya. Abis ini saya bicara. Tunggu. Kita tiktokan aja, karena kau tidak buka kamera. Jadi yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Anak Allah Yesus sendiri lah, Mas. Ya, berarti ada dua Yesus dong. Anda saku itu. Itu pemahaman kamu, Bang. Memang ada dua Yesus. Enggak lucu orang ini. Mana ayatnya dua Yesus? Oke. Mana dalilnya? Tadi itu Yesus. Mana dalilnya itu dua Yesus? Tadi itu yang ngomong siapa? Yesus. Terus yang dia katakan Yesus sudah duduk di atas, itu siapa? Itu Yesus menjawab pertanyaan di ayat 67. Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullah. Bapak Suma, saya sudah bilang, kan abang ini dengar. Abang kan kutip ayat 69. Iya. Betul enggak? Betul. Iya. Lalu kamu bilang, jangan baca ayat sebelumnya, baca ayat 70. Siapa yang bilang jangan baca ayat sebelumnya? Kamu bilang, saya membawa data 69 dan 70. Nah, saya jawab 69 itu jawaban dari pertanyaan ayat 67. Saudara, kalau 68 itu oknum ini berkata, sekalipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kan yang dia katakan. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Bukan, salah, bukan itu. Buka data lah, jangan asal congor, Bang. Betul. Coba kamu yang baca, coba kamu baca. Oke. 68-nya coba. Saya baca dari 67 pertanyaan. 68 yang saya bacakan tadi, 68 jawaban Yesus, pertanyaannya harus tahu dong. Coba kau baca 68. Saya baca 67 sampai 68. 68, saya baca 68, kamu tertawa, kau bilang bukan itu. Takut kah? Takut sama kamu. Kamu yang tidak buka kamera. Aku yang takut. Aku yang takut. Abang nggak berani saya jelaskan. Aku buka kamera, kamu tidak buka kamera. Inilah pengikut setan, selalu memutarbalikkan fakta. Kalau kamu berani kau buka kamera, saya buka kamera, kau katakan saya takut. Yang takut itu yang sembunyi di keteng. Saya nggak sembunyi, saya nggak bisa buka kamera, nggak ada pikirnya. Ya terus kenapa kau katakan saya takut? Karena kamu nggak kasih saya baca ayat 67. Saya membaca 68, kau tertawa. Kenapa kau tertawa? Kau mengatakan tidak begitu bunyinya, kan? Pertanyaannya itu jawaban Yesus 68. Pertanyaan orang yang menanyakan di ayat 67. Kan Yesusnya mengatakan, sekalipun aku bertanya, kamu sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Aku bertanya. Yesusnya yang berkata, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kata Yesus bertanya. Kamu buka Alkitab, jangan bikin malu. 68, tuyul, kau baca 68. Kalau saya baca 68 tidak ada Yesus bertanya, gimana? Kamu mau? Silakan. Ayat 68. Ini 9.000 orang saksi ya. Lukas 22 ayat 68 yang disuruh semua. Apa bunyi ayat 68? Kalau ada, saya masuk Islam. Kalau nggak ada, kamu buka masker. Oke, saya buka masker ini langsung kuputuskan. Silakan. Oke. 68. Dan sekalipun aku mengatakan ya, mengatakan tuyul penipu. Astaga, bukalah Alkitab. 68 itu jelas mengatakan, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan mau menjawabnya. Kaburkan kau pembohong, penipu, laknat. Ini
Inilah kalian. Sekarang boleh. Diam dulu kau orang tua, diam dulu. Coba kau lihat itu anak piaraan itu pemakan babi tadi itu. Kalau ada kata Yesus bertanya, aku masuk Islam, koplak. Dasar penyembah setan. Jelas-jelas dalilnya tertulis begitu. Sekalipun aku diam dulu, diam dulu, diam dulu. Berdiskusi. Diam. Tidak ada lembut-lembut pagi penyesat, gak ada. Kebiasaan kalian itu suka nipu-nipu dengan berlembut-lembut, kasih-kasih, padahal nyesatin. Dia mengatakan tidak ada, malah dia tertawa. Bahlul. Malah saya lebih paham Bibelnya daripada dia. 68 itu jelas, sekalipun aku bertanya kepada sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kata Yesus. Kasar. Makanya kurangi makan babi. Makan babi, kebanyakan makan babi. Artinya apa? Membabi buta. Asal ngomong, aku masuk Islam. Kalau ada itu kata bertanya. Kurangi makan babi itu. Nanti kau makan babi, kau makan babi, intisari babi itu jadi sperma, kau suntikan ke istrimu, lahirlah anakmu. Anakmu juga akan seperti itu nanti, membabi buta kayak kau tadi. Sepaten. Jangan kau pikir kau Kristen kau lebih paham Bibel daripada saya. Justru karena kau merasa Kristen kau sudah enak bobok mati masuk surga. Makanya kau belajar Bibel tidak pernah, karena kau dimimpikan sama setan tuh. Mati masuk surga, nenekmu kiper. Buka kamera saudara Edward. Silakan dibuka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Jangan penipu kayak tadi ya. Congor-congor. Mamamu itu sama bapakmu yang tidak congor. Kau makan babi, mamamu, iya nak makan babi. Itu nggak congor, karena dia suka memang kalau orang sesat. Buka kameranya bang. Ayo. Iya buka kamera. Di atas itulah. Buka kamera. Ya. Silakan. Bisa juga buka masker nggak? Biar lebih. Buka kamera, nggak usah lebay kali. Kau kayak homreng saja. Buka masker. Buka kamera. Kenapa kamu takut ketar-ketir? Tuhan saja kalian berani bunuh kok, masa sama semua takut? Buka kamera bang. Buka kamera. Nggak ada takutnya sama kamu. Iya, Tuhanmu aja kau bunuh kok. Ngapain? Tuhan saja kau bunuh, masa takut sama saya? Buka kameramu. Mimpi kali, aku ndak hidup di zaman itu. Tapi kamu menerima hadiah. Andai kau hidup di zaman itu. Kamu mau bahas apa? Saudara, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Tuhanmu atau tidak? Kamu baca ayatnya, makanya supaya kamu ngerti. Baca ayatnya. Jangan botol. Botol. Kau baca ayatnya, saya kasih supaya tahu. Kutanya dulu samamu, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Yesus atau melarang? Ayat supaya kau ngerti. Jangan banyak bacot, baca ayatnya. Buka kamera, buka kamera. Baca ayat yang saya kasih. Buka kamera. Buka kamera, bang. Buka kamera. Buka aja kamera. Belum. Ayo. Sudah. Buka kamera, buka tekan itu baru simpan supaya terbuka. Silakan, terima. Itu sudah ada permintaan, terima. Nah, gitu dong. Ya. Apa yang kamu mau? Bahas eksekutor itu, kamu baca supaya jelas. Langsung aja biar to the point. Apa menurut saudara pembunuh Yesus ini bagi Anda pahlawan atau penjahat? Silakan. Jangan tutup kamera dong. Gimana sih? Makanya buka aja kacamatanya, udah malam pun. Nah, gitu dong. Buka aja kacamatanya, Bang. Ngapain? Baca Yohanes. Yohanes berapa? Lah buka juga maskermu. Masker enggak dipakai membaca. Kalau kamu berani. Lah, ngalur ngidul aja. Banyak ngoceh aja, bacot. Oke, kamu buka Yohanes. Awas, hati-hati gula. Gini bang, pertanyaan saya, bagi Anda pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Udah, jelaskan, silakan. Saya mau dengar.
Lemah rupa cukadama. Weh, lentau lu. Jawab, pembunuh Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Ya, pura-pura lagi nge-lag biar nggak ditanya. Hei, Gimpe. Hei. Hei. Sosis. Dasar masa tilu. Sok paten. Halo. Halo, selamat malam. Malam, saudara Indo Samudra. Ya. Buka kameranya, Bang. Siap. Bagaimana Yesus, Bapak Juma, nasibnya? Buka kameranya, Bang. Nggak bisa ini, Bapak Juma. Kenapa nggak bisa, Bang? Nggak bisa buka kamera ini. Oh, nggak bisa ya? Nah, saya ingin tanya singkat aja, Bang. Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi abang ini? Kalau di agama kami, itu ya pahlawan, karena kami punya Tuhan akhirnya. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik, Abang. Jadi Katolik mengakui bahwa yang membunuh Yesus itu pahlawan? Iya, karena termasuk iblis. Punya Tuhan. Berarti iblis juga pahlawan? Enggak lah, Pak Juma. Lah, kan iblis yang merasuki Yudas, Bang, sampai dia berkhianat. Gimana itu? Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas, lalu mempersembahkan Yesus kepada imam-imam, kepada para mahkamah agama. Kalau iblis tidak bekerja, Yudas tidak berkhianat. Berarti iblis adalah pahlawannya Anda. Ya, yang bantu kami buat Tuhan, Pak Juma. Ya, iblis kan? Ya. Nah, gitu dong. Itu baru top. Ini baru Kristen yang betul. Katolik yang benar, yang jujur, tidak berlete-lete, bertele-tele. Iblis adalah pahlawan bagi keselamatan Kristus. Nah, begitu. Jadi juru selamat yang sebenarnya adalah Ya, itu yang bantu kami itu, Pak Juma. Nah, itulah dijawab aja, Bang. Jadi bagi Kristen, juru selamat Kristen sebenarnya adalah iblis. Nah, gitu. Itu baru. Gereja mana abang ini? Hah? Abang gereja mana? Gereja di Palembang, Abang. Sudah lama Katolik? Ya, dari lahir lah, Pak Juma. Oh. Keluarga semua Katolik. Iya. Baguslah. Bagus. Abang ini Katolik yang paling benar di antara semua Katolik yang pernah saya kenal. Abanglah Katolik yang paling benar, jujur perkataannya, betul-betul dari hati yang paling dalam. Makasih abangku. Oh. Kalau yang lain itu pembohong, Bang, munafik. Ya. Munafik kan, mereka itu. Ya, kita memang jujur, Pak Juma. Iya, harus jujur, itu harus lebih dikedepankan. Apa untuk nutup-nutupi. Betul. Ini aku mau ini, Pak Juma. Iya. Mau murtad aja ke Islam rencana ini sekeluarga, Pak Juma. Kenapa bisa, Bang? Ya, di gereja ini kita
berat di puluhannya, Bang. Waduh, masih dipungut? Iyalah. Bagaimana Romo kita mau hidup? Ya, ada berapa keluarga? Ada berapa keluarga yang rencana mau ke Islam? Ya, anak kita 2 sama ibunya. Memang selama ini nominalnya berapa, Bang, setiap bulan dikasih pendeta? Ya, kita nggak bisa sampaikan itu, Pak Juma. Iya. Kita memang ada. Kadang keberatan juga. Iya. Padahal tidak ada perintahnya ya, Bang, ya, untuk di luar suku Lewi. Itu kan hukum untuk suku Lewi aja, itu persembahan dari 11 saudaranya yang lain mempersembahkan ke rumah Tuhan kepada suku Lewi yang mengurus jemaat. Nah, sementara pastor Romo itu kan bukan orang suku Lewi. Mereka tidak punya hak untuk menerima perpuluhan karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Semua apapun yang ada dalam hukum Taurat itu sudah digenapi. Makanya orang Kristen makan babi karena sudah digenapi. Tapi kok perpuluhan masih dipakai? Ya, untuk kegiatan jemaat, Pak Juma. Oh, berarti ada baiknya juga kalau gitu. Ya. Artinya perpuluhan itu dipakai untuk kepentingan jemaat. Ya, enggak semua. Kalau ada yang diperlukan di situ. Selebihnya dipakai oleh? Ya, kita kasihlah untuk Romo kita. Kita anggap itu kan sebagai guru kita, Pak Juma. Iya, terus kenapa mau murtad dari sana, Bang? Kalau memang Abang ikhlas. Capek, Pak Juma. Kita ibadah itu kan mestinya setiap hari. Kita melihat orang yang beragama Islam itu kan ke masjid setiap hari. Jadi kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Terus kenapa Abang nggak tiap hari aja ke gereja? Ya kosong lah, Pak Juma, nggak ada kawan di situ. Ajak pendeta. Pendeta kita, Romo kita ini kan banyak gereja-gereja yang jadi kunjungan dia, Pak Juma. Oh gitu. Jadi nggak cukup satu gereja, jadi ada beberapa gereja, satu paroki seperti itu. Iya. Paroki itu bisa 6-7 gereja. Iya, tapi apa nanti nggak ke neraka kalau pindah dari murtad dari sana? Karena Tuhannya beda. Ya enggak lah, Pak Juma. Nggak nyembah Yesus lagi dong. Kita tinggalkan aja lah itu rencananya. Iya. Tapi istri sama anak sudah setuju? Kalau istri ini yang masih kita kasih saran-saran dulu. Agak anak? Istri. Kalau anak? Kalau anak ya apa kata saya ikut dia. Oh, masih anak-anak rupanya. Masih usia berapa, Bang, kalau boleh tahu anaknya? Anak yang tua 14 tahun. Laki? Perempuan. Oh. Yang laki 8 tahun. Oh, iya. Abang ini kedengarannya dari suku ini ya, Madura ya? Bukan, Pak Juma. Kita ini turunan Tionghoa. Oh, gitu. Iya. Apa nampak seperti orang Madura? Iya. Kedengarannya gitu, Abang. Kayak orang dari Jawa gitu. Oh.
Ya, kita banyak kawan Pak Juma, kawan kita banyak orang Islam. Kadang kita melihat hari apa itu, harinya Lebaran, kadang kita merasa iri ya Pak Juma. Oh iya, tapi kan ada juga Natal abangku, memperingati lahirnya Tuhannya abang, ulang tahun Tuhan. Natal itu Pak Juma hanya di Desember, pasti banyak hujan. Kita mau berkunjung tempat famili itu nggak nyaman. Oh gitu. Iyalah. Sejak kapan ada niatannya untuk jadi mu'alaf, masuk Islam? Rencana kita udah lama Pak Juma, udah ada 1 tahun lah. Terus kenapa nggak jadi-jadi bang? Ya kita mau cari ini Pak Juma, mau cari ketua ininya, ketua Islamnya. Ketua Islam. Ustadznya. Oh Ustadz, dekat rumah ada masjid bang? Jauh Pak Juma, sekitar 3 kilo. Oh abang di pedalaman ya? Enggak, di pinggiran Pak Juma. Pinggiran Palembang? Di daerah OI Pak Juma. OI? Ya. Oh. Dekat Oki. Oh dekat Oki. Di situ mayoritas Kristen abang? Tidak Pak Juma, Islam. Lo kok nggak ada masjid? Iya, karena masjid yang besar itu jauh. Kalau yang kecil-kecil ada Pak Juma. Oh gitu. Terus kapan rencananya mau syahadat ini bang? Mau masuk Islam? Bagaimana Pak Juma? Bisa bantu? Bisa, tapi caranya kirim identitas dulu karena nanti kita kasih sertifikat mu'alafnya. Oh. KTP ibu dan bapak setor ke tim kami, nanti kami dari Apologet Islam Indonesia buatkan sertifikat mu'alaf gitu bang. Pak Juma, kalau anaknya bagaimana Pak Juma? Anaknya kan belum ada KTP kan ya? Belum. Ya sisa kartu pelajar ada berarti? Ya. Nah, kartu pelajarnya nanti DM saya secara pribadi, nomor HP-nya abang, nanti kita WA komunikasi, habis itu kirim identitasnya. Besok malam atau kapan ada waktu naik ke sini syahadat sama-sama rame-rame. Bisa anak juga udah bisa masuk nanti ya Pak Juma? Bisa. Rame-rame kita bang. Nah, jadi yang pertama itu kirim KTP-nya nanti ke saya melalui DM, nomor HP-nya DM ke saya. Nanti kemudian kita akan syahadatkan setelah KTP